Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Kita minta kepada Allah agar Allah terus menambah ilmu kita, meluaskan rezeki kita, dan menerima amal-amal kita. Kita belajar juga merupakan bagian dari amal saleh. Makanya belajar juga banyak godaannya. Sehingga syaitan nggak akan tinggal diam, membuat kita malas dari belajar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah. Beberapa tugas yang udah dikerjakan, baik dari bapak-bapak dan ibu-ibu, ada beberapa yang masih sulit mencari fa'il. Kenapa? Karena di juz 30 kita lihat banyak fa'ilnya dalam bentuk dhamir. Banyak fa'ilnya dalam bentuk dhamir. Apa itu dhamir? Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan dhamir. Makanya kalau belajar fa'il, belum belajar dhamir, bawaannya kok kayak pusing ya? Kok kayak susah gitu bahasa Arab. Tapi setelah kita pelajari fi'il, fa'il, maf'ul, kemudian kita belajar dhamir, maka kita hampir menguasai satu jalan besar dari kompleks bahasa Arab. Satu jalan besar dari kompleks bahasa Arab, yakni kalimah yang diawali oleh fi'il. Materi alif Q dhamir. Saya tidak minta Bapak Ibu untuk menghafalnya, tapi kami ingin memahaminya. Contoh, huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Antunna, bukan antumma, antunna. Nanti diedit. Kemudian, ana, nahnu. Bapak Ibu sekalian, dhamir adalah kata ganti. Dhamir adalah kata ganti. Dhamir adalah kata ganti. Kata ganti ada untuk orang pertama, ada untuk orang kedua, ada untuk orang ketiga. Namun, kata ganti ini boleh digunakan jika dalam bentuk zahirnya udah pernah disebutkan. Contoh, kita ingin buat kalimat begini. Di sini saya ambil contoh satu ya. Ninda Oktriani. Ninda berangkat ke kampus. Jam 12 dia sholat zuhur. Jam 1 dia makan. Jam 3 dia duduk di sekretariat. Jam 5 dia pulang kembali ke rumahnya. Saya menggunakan kalimat ninda tadi hanya di awal alinea saja. Ninda berangkat ke kampus. Cuma ini aja. Zahabat Ninda ilal jami'ah. Ninda berangkat ke kampus. Kemudian saya jelaskan. Ninda sholat zuhur jam 12. Apakah saya menggunakan kata ninda atau dia? Mending dia aja. Gak usah lagi pakai nindanya. Wahia kita buat. Wasallat az-zuhra sa'ah wahidah bin nahar. Dan ninda sholat zuhur jam 1 siang. Dan ninda makan digeprek, makan nasi geprek atau makan yang lain jam 1:30. Apakah kita mesti menulis ninda lagi? Enggak usah. Cukup tulis dia aja. Dan dia siapa? Dia si ninda. Dan dia makan jam 1:30. Pertanyaannya, bolehkah menulis dia di situ? Boleh. Dengan syarat ninda udah pernah disebutkan di awal alinea. Karena kalau kita langsung menuliskan kata ganti, orang bingung. Dia makan jam 1. Dia duduk di sekretariat jam 4. Ini dia, ini siapa? Dia ini siapa? Belum jelas di awalnya. Maka, dhamir ini boleh kita gunakan ketika telah ada penyebutan secara zahir sebelumnya. Jangan langsung ke dhamir, nggak boleh. Tiba-tiba ujuk-ujuk langsung ke dhamir aja. Nggak boleh. Hendaknya harus ada pengucapan secara zahir dulu. Contoh lain. Reza Umma pulang dari kampus jam 5. Cukup, ada Reza Umma ya.
Reza Uma pulang dari kampus jam 5. Lalu kita ingin menjelaskan lagi mengenai kegiatan Reza. Dan Reza pulang dengan naik bus. Atau Reza pulang dengan mobil. Apakah harus menambahkan Reza lagi? Enggak, cukup dia aja. Dan dia pulang dengan mengendarai mobil. Waraja'at birakibah as-sayyarah. Waraja'at bisayyarah. Dan si Reza tadi pulang dengan mobil, atau waraja'at bil bus, dia pulang dengan bus. Kemudian wawasalat, dan dia telah tiba di rumahnya. Enggak usah lagi wawasalat Reza, enggak usah lagi. Kenapa? Karena rezanya udah pernah disebutkan di awal. Selanjutnya kita hanya menggunakan kata domir saja, yakni kata ganti orang ketiga aja. Kita kembali ke materi domir kita. Huwa, huma, hum. Penggunaannya untuk laki-laki. Huwa bermakna dia laki-laki, dia seorang laki-laki. Huma bermakna dua orang laki-laki, mereka dua orang laki-laki. Dan hum bermakna mereka, lebih dari dua. Hiya, huma, hunna. Hiya bermakna dia seorang perempuan. Huma bermakna mereka dua orang perempuan. Ada kesamaan antara huma laki-laki dengan huma perempuan. Kalau dua orang perempuan, domirnya huma, dua orang laki-laki juga huma. Dan hunna mereka perempuan. Kalau hum, yakni mereka laki-laki. Kalau hunna, mereka perempuan. Anta, antuma, antum. Anta, kamu laki-laki. Antuma, kamu berdua perempuan laki-laki. Antum, kamu lebih dari dua laki-laki. Kamu sekalian. Atau kalian laki-laki. Anti, antuma, antumma. Bukan, anti, antuma, antunna. Ini salah nih. Nanti M-nya dihapus jadi N ya. Anti, kamu laki-laki, kamu perempuan. Antuma, kamu dua orang perempuan. Antunna, kalian perempuan. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna merupakan kata ganti orang kedua. Sedangkan yang pertama tadi, huwa, huma, hum, kata ganti orang ketiga. Kemudian kita masuk ke kata ganti orang pertama. Ana dan nahnu. Ana maknanya saya, nahnu artinya kami. Baik. Enggak usah dihafal, yang penting faham. Sama aja Ustaz. Ya, lebih bagus dihafal. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, kata ganti orang ketiga. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, kata ganti orang kedua. Ana, nahnu, kata ganti orang pertama. Lalu kita akan membahas domir yang masuk pada fi'il. Kenapa? Karena kita masih berkutat pada kalimat fi'liyah. Atau satu jalan besar. Dari dua jalan besar ilmu nahu. Yakni kalimat fi'liyah. Kalimat yang diawali oleh fi'il. Sebelum kita memahami domir yang masuk pada fi'il madhi, karena nanti kita akan bahas domir yang masuk pada fi'il madhi dan domir yang masuk pada fi'il mudhari, kita pahami dulu bahwa domir itu terbagi dua. Domir terbagi dua. Ada domir baris. Pahami? Ada domir baris, sebentar ya. Iya. Iya, bagus ya. Sebentar, tadi anak saya, Masya Allah, luar biasa suaranya. Baik. Kita ingin memahami sekarang domir yang masuk pada fi'il madhi. Setelah itu, besok baru kita pahami domir yang masuk pada fi'il mudhari. Dikarenakan suatu kalimat fi'liyah, kalimat yang diawali oleh fi'il, ada yang berupa fi'ilnya madhi, ada yang berupa fi'ilnya mudhari. Sekarang kita ingin pahami domir yang masuk pada fi'il madhi. Baik.
Ini HP-nya mati-mati terus. Masya Allah. Domir, sebelum kita pahami lebih jauh, domir terbagi dua. Ada domir yang baris dan ada domir yang mustatir. Ada domir baris, ada domir yang mustatir. Domir baris adalah domir yang terlihat pada kalimat. Sedangkan domir mustatir, domir yang tidak terlihat pada kalimat. Domir baris adalah domir yang terlihat pada kalimat, nampak pada kalimat. Sedangkan domir mustatir adalah domir yang tidak terlihat pada kalimat. Baik, kita ingin mempelajari dulu contoh dari domir yang baris dan domir mustatir. Domir yang mustatir, domirnya nggak ada. Sehingga orang bingung, fa'ilnya mana? Kita baca surah Al-Alaq. Al-Alaq ayat ke-5. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allama fi'il. Dari mana kita pahami 'allama fi'il? Yang pertama, tentunya tidak ada alif lam, yang kedua tidak ada tanwin. Lalu Bapak Ibu bisa lihat terjemahannya. 'Allama bermakna telah mengajarkan. Yang telah mengajarkan. Ustaz, 'allama kan fi'il. Kok kemudian langsung ke maf'ul? Karena insana harakat akhirnya fathah. Kalau harakat akhirnya fathah, maka dia adalah maf'ul, bukan fa'il. Gitu kan? Kalau harakat akhirnya adalah fathah, maka dia adalah maf'ul, bukan fa'il. Tapi di mana fa'ilnya Ustaz? Kok fa'ilnya nggak ada? Kami bingung. Bukankah Ustaz ajarkan bahwa setelah fi'il adalah fa'il? Tapi di sini kayak nggak ada ya fa'ilnya. Bukan kayak, memang nggak ada fa'ilnya. Ada fa'ilnya. Fa'ilnya ada. Namun dalam bentuk dhamir. Iya Ustaz Fadil, kalau dhamir pun kan kelihatan. Sebentar. Dhamir terbagi dua. Ada dhamir mustatir, ada dhamir baris. Kalau dhamir mustatir tidak terlihat pada kalimat. Kalau dhamir baris terlihat. Berarti 'allamal insana, di mana fa'ilnya? Fa'ilnya datang dalam bentuk dhamir dan dhamirnya yang mustatir. Karena tidak ada pada kalimat. Sehingga kami sangat menganjurkan orang-orang yang ingin belajar ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, kuasailah 3 bab secara mendalam banget. Insyaallah yang lain mudah. Apa aja babnya? Yang pertama, fa'il. Kenapa fa'il Ustaz? Karena setiap perbuatan pasti ada fa'ilnya. Bukan ada akibatnya aja, ada fa'ilnya. Yang kedua, dhamir. Karena dhamir ini, Bapak Ibu sekalian, dia masuk ke dalam fa'il. Dhamir juga masuk ke dalam maf'ul. Dhamir juga masuk ke dalam mubtada dan khabar nantinya. Maka kalau kita ingin mudah mencari fa'il, mencari maf'ul, haruslah kuasai dhamir ini. Mutlak harus kuasai dhamir. Karena itu dhamir saya buat 2 pertemuan, sekarang dan besok. 'Allamal insana, bukan nggak ada fa'ilnya, ada fa'ilnya. Tapi fa'ilnya dalam bentuk dhamir. Seperti tadi saya bilang, dan dia makan. Misal di awal, Reza berangkat ke kampus jam 7. Dan dia makan di geprek jam 1:30. Dan dia makan. Dia makan berarti ada fa'ilnya. Fa'ilnya siapa? Dia. Fa'ilnya siapa? Dia. Uniknya bahasa Arab, terkadang dia ini bisa dinampakkan, bisa tidak dinampakkan. Nah, dalam kasus yang sedang kita pahami ayat ke-5, fa'ilnya dalam bentuk dhamir dan tidak dinampakkan. Mana fa'ilnya? Ada. Namun tidak terlihat, tidak dinampakkan. 'Allamal insana, kalau kita ingin buat dhamir, di mana dhamirnya? Dhamirnya 'allama huwa. Kenapa Ustaz? Karena fa'il itu terletak setelah fi'il. Berarti 'allama huwa al-insana. Dan dia yang telah mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahui. Malam ya'lam. Apa-apa yang belum diketahui. Masya Allah. Luar biasa ya bahasa Arab ya. Dhamirnya ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Baik, kita kembali ke materi kita. Kita belajar pelan-pelan dulu. Dhamir yang masuk pada fi'il madhi. Besok kita belajar dhamir yang menjadi fa'il dan dia masuk pada fi'il mudhari'. Sekarang hukum dhamir pada fi'il madhi.
dan domirnya menjadi fa'il. Domirnya menjadi fa'il. Yang pertama kita lihat, domir masuk pada fi'il madhi, jika harakat akhir fi'il madhi menjadi sukun, maka domir menjadi fa'il. Lihat, kalau ada fi'il madhi, kemudian fi'il madhi ini huruf akhirnya menjadi sukun. Huruf akhirnya menjadi sukun. Kita buka surah At-Tin di atas surah Al-Alaq. Ayat keempat. Kita buka surah At-Tin ayat keempat di atas Al-Alaq. Laqad khalaqnal insana. Laqad merupakan huruf yang menandakan setelahnya akan datang fi'il, kata kerja. Khalaqna merupakan fi'il dan fa'il. Khalaqna, khalaqa. Asalnya khalaqa berharakat fathah. Gitu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, khalaqna, khalaqa, asalnya apa? Huruf harakat akhirnya fathah. Khalaqa. Khalaqna harakat akhirnya asalnya fathah, yakni khalaqa. Tapi di sini kita lihat qafnya berubah menjadi sukun. Perhatikan, qafnya berubah menjadi sukun. Baik, saya ajak ngobrol seorang dulu. Kang Rizal hadir kan? Rizal As-Siddiqi. Kang Rizal hadir? Kos hadir, Kos. Oh, Bang Kos hadir. Masya Allah, paling semangat Bang Kos. Kang Raffi hadir? Sepertinya banyak yang hanya audio aja, nggak apa-apa. Baik. Di sini, laqad khalaqna, asal fi'il madinya khalaqa. Asal fi'il madinya apa? Khalaqa. Tapi karena domirnya masuk, mana domirnya? Domirnya na. Asalnya nahnu. Dan domirnya bekerja sebagai fa'il. Domirnya sedang menempati posisi fa'il, maka harakat akhir fi'il madinya menjadi sukun. Sehingga kita pahami, ketika domir masuk kepada fa'il, mohon maaf, ketika domir masuk kepada fi'il madhi, dan harakat akhir fi'il madinya menjadi sukun, maka fa'il tadi maka domir tadi sedang bertugas menjadi fa'il, menjadi pelaku. Sehingga kita pahami, laqad khalaqnal insana, fi'il madhi khalaqa menjadi khalaq, tambah na berasal dari nahnu, maka na di sini menjadi fa'il dalam bentuk domir yang berasal dari nahnu, artinya kami. Jangan bilang khalaqna nggak ada fa'ilnya, khalaqna ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Yakni huruf na dari asal domir nahnu. Lalu kita juga lihat dalam Al-Quran ada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Khalaqtu asal katanya khalaqa. Tu asal katanya ana. Digabung menjadi khalaqtu. Dan dalam penggabungannya fi'il madinya harakat akhirnya berubah menjadi harakatnya akhirnya berubah menjadi sukun. Maka ketika fi'il madhi harakat akhirnya berubah menjadi sukun, dhamirnya bertugas sebagai fa'il, sebagai fa'il. Kuasai dulu ini. Karena nanti ada fi'il madhi, harakat akhirnya tetap berharakat akhir fathah. Tapi setelahnya dhamir. Setelah ini masalahnya, setelahnya dhamir. Ustaz, dhamirnya di situ dalam bentuk fa'il atau dalam bentuk maf'ul? Ketika harakat akhir fi'il madhi tetap harakatnya fathah dan setelahnya adalah dhamir, maka dhamirnya bertugas menjadi maf'ul. Contohnya fa'akhadhahullahu. Baik, saya ajak ngobrol akhwat satu orang. Aisyah Fadilah hadir? Hadir. Tahlis hadir? Hadir, baik. Tahlis. Fa'akhadhahullahu. Fi'ilnya mana? Akhadha. Akhadha fi'il. Mana fa'ilnya? Allahu. Allahu fa'ilnya ya, subjeknya.
Mana objeknya? Objeknya hu. Objeknya yakni hu. Asalnya huwa. Objeknya adalah objeknya domir. Loh, Ustaz, kan di situ domirnya terletak setelah fiil. Akhaza hullahu. Perhatikan. Akhaza hullahu. Allahu di akhir. Fa'ilnya ya. Dan di antara fiil dan fa'ilnya ada hu. Hu di sini menjadi maf'ul. Kenapa? Karena fiil madhi harakat akhirnya tetap fathah. Sehingga kita pahami jika fiil madhi setelahnya adalah dhamir dan fiilnya berubah harakatnya menjadi sukun, maka dhamir tadi dalam keadaan sebagai fa'il. Contohnya khalaqna dan khalaqtu. Kemudian jika fiil madhi harakatnya normal, harakat akhirnya tetap berharakat akhir fathah, tapi setelahnya dhamir hu ataupun yang lain hum, maka dhamir ini sedang bertugas sebagai objek. Maka dhamir tadi sedang bertugas sebagai objek. Kita kembali ke materi kita. 2. Dhamir masuk pada fi'il madhi. Harakat akhir fi'il madhi tetap fathah. Maka dhamir menjadi maf'ul. Contoh, haddatsana Malikun. Haddatsana Malikun. Malik telah menceritakan kepada kami. Kami di sini menjadi objek, yakni kami yang diceritakan oleh si Malik. Kedua contoh di atas, yakni dhamir masuk pada fi'il madhi sebagai fa'il ataupun sebagai objek. Kedua contoh di atas adalah dhamir dalam bentuk baris, terlihat dalam kalimat. Yang satu terlihat huruf tu dan huruf na-nya, yang satu terlihat juga dhamirnya. Haddatsana atau fa'akhadzahullah. Lalu dhamir juga masuk pada fi'il madhi, tapi nggak kelihatan. Kalau yang dua tadi dhamir masuk pada fi'il madhi dan kelihatan, sekarang dhamir masuk pada fi'il madhi tapi nggak kelihatan. Contohnya, 'allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dhamir datang dalam fi'il madhi 'allama, tapi nggak ada dhamirnya. Nggak ada dhamirnya 'allama. Mana mohon maaf, tidak terlihat dhamirnya. Nggak tertulis 'allamahu, enggak. Akan tetapi dhamirnya tersimpan dalam fi'il madhi. 'Allama dhamirnya apa? Huwa. Ustaz, bisa berubah enggak dhamirnya nanti? Bisa. Nanti kita belajar pelan-pelan. Dalam 'allama fi'il madhi ada dhamir huwa. Buka surah An-Nazi'at. Buka surah An-Nazi'at. Kita ingin pelajari dhamir secara praktek. Terlalu banyak teori pusing. Praktek aja yang penting. Baik. Kita baca dari ayat ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al-ayata al-kubra fakazzaba wa 'asa. Perhatikan dulu buat ibu-ibu. Fakazzaba wa 'asa. Kazzaba wa 'asa, dua-duanya fi'il. Dua-duanya apa? Fi'il. Ustaz, bukankah setelah fi'il ada fa'il? Ada enggak fa'ilnya? Jangan bilang enggak ada. Fa'il harus ada dalam fi'il. Ada enggak fa'ilnya? Ada. Tapi tidak terlihat. Maka fa'ilnya dalam bentuk apa sekarang? Dalam bentuk dhamir. Maka fa'ilnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk dhamir. Baik, sekarang ke yang ikhwan. Tsumma adbara yas'a. Adbara dan yas'a fi'il. Adbara fi'il madhi, yas'a fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kita belum bahas, nanti besok kita baru bahas. Fi'il yas'a merupakan fi'il, adbara fi'il. Mana fa'ilnya? Fokus. Setiap fi'il wajib ada fa'il. Setiap fi'il wajib ada fa'il. Kalau fa'ilnya pun nggak disebutkan, maka nanti ada maf'ul yang mewakilinya. Namanya naib fa'il. Di sini fa'ilnya nggak ada, hakikatnya ada, tapi tidak disebutkan. Apa fa'ilnya? Fa'ilnya huwa. Dalam adbara ada huwa,
Huwa di sini siapa huwanya? Yakni Fir'aun. Siapa huwanya? Fir'aun. Kemudian fahasyara fanada. Fahasyara mana? Mana fa'ilnya? Ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Huwa. Fanada, ada fa'ilnya? Ada juga. Mana fa'ilnya? Huwa. Sehingga dengan membaca, dengan memahami dhamir, memahami fa'il, kita fahami bahwa bukan nggak ada fa'ilnya, tapi fa'ilnya tidak disebutkan. Lalu lihat lagi. Faqala ana rabbukumul a'la. Ini ada fa'ilnya. Fa'akhazahu Allahu. Akhaza fi'il. Hu di sini apa Ustaz? Hu di sini fa'il atau maf'ul? Maf'ul. Dari mana kita fahami dia maf'ul? Kita lihat. Akhaza, semua harakatnya sempurna. Tidak ada yang sukun. Maka dhamir di sini sebagai maf'ul, Allahu menjadi fa'ilnya. Bukan lagi ayat ke-28. Rafa'a samkaha. Rafa'a fi'il. Samkaha maf'ul. Mana fa'ilnya? Jangan bilang nggak ada. Fa'ilnya dalam bentuk dhamir yang tidak disebutkan. Dhamir apa namanya? Mustatir. Wa aghtasha lailaha. Lailaha maf'ul. Aghtasha fa'il. Aghtasha fi'il. Fa'ilnya dalam bentuk dhamir tidak disebutkan. Udah mau azan. Jadi kita selesai dulu ya. Udah azan. Mau di sini sebentar lagi mau azan. Udah selesai. Insyaallah nanti tugasnya kami akan buat kuis kepada peserta. Tolong dikerjakan kuisnya. Paling lambat dikumpulkan kuisnya besok jam 10 pagi. Paling lambat kuisnya besok jam 10 besok jam 10 pagi. Kami ingin lihat perkembangan peserta bagaimana. Kalau ternyata peserta perkembangannya belum terlalu memadai, besok kita nggak lanjut materi. Tapi besok kita merangkum semua materi. Karena itu kami harapkan tolong dikerjakan nanti kuisnya agar ketahuan pencapaian peserta udah sejauh mana. Barakallahu fikum, sama-sama kita persiapan salat asar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.